Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menggali-gali pembahasan yang berkenaan ataupun yang relevan dengan tema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Adapun detail penjelasan dari tema ini itu mengarahkan kita terkait bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain dan juga upaya kita untuk menghormati, utamanya kepada kedua orang tua dan juga kepada guru yang senantiasa berpengaruh dalam kehidupan kita semasa hidup. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini pembahasan mengenai empati. Apa sih yang dimaksud dengan empati? Empati merupakan kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi, bila kita lihat, empati ini lebih dari sekedar simpati. Ketika bersimpati itu merupakan upaya penyadaran atas perasaan orang lain, empati itu lebih dari sekedar simpati, karena mereka bertindak untuk membantunya. Inilah yang membuat empati ini perlu untuk dimiliki oleh seorang muslim. Tidak hanya kepada orang-orang muslim lagi kita berempati, akan tetapi kepada seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya yang satu golongan dengan kita saja. Tidak hanya antara muslim dengan muslim, melainkan antara muslim dan non-muslim, antara muslim dengan muslim yang berbeda organisasinya. Itu perlu kita menumbuhkan jiwa empati, karena satu hal yang perlu kita sadari, bahwasanya kita ini perlu berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia, bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan, itu pun berlaku sikap empati. Karenanya penting bagi kita untuk menumbuhkan sikap empati ini di dalam kehidupan kita keseharian. Nah, apa yang menjadi dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 8, yang artinya yaitu, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Melalui ayat ini bisa kita lihat, agar kita ini bukan hanya memendam rasa saja, rasa kasihan, rasa ingin membantu, akan tetapi kita juga memberikan aksi nyata, memberikan sebuah tindakan. Karena dengan aksi dan tindakan, impact-nya itu akan lebih besar, dampaknya itu akan lebih terasa. Karenanya penting bagi seorang muslim untuk menumbuhkan sikap empati di dalam diri mereka. Jangan sampai manusia ini terus mengarah kepada tindak yang egois, hanya peduli pada diri mereka sendiri. Karena dengan manusia saling membantu satu sama lain, maka kehidupan yang dijalankan pun akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih seimbang. Seperti itu. Sehingga mari kita belajar untuk menumbuhkan jiwa berempati kita. Memang sulit itu harus diakui. Akan tetapi ketika kita mau mencobanya, maka hal tersebut tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu. Nah, di sini juga disajikan mengenai perilaku yang dapat menumbuhkan sikap empati. Karena memang berempati itu, seperti yang telah saya jelaskan, cukup sulit. Maka ada nih perilaku-perilaku yang dapat membuat kita bisa memunculkan sikap empati ini. Apakah itu? Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Tentu,
ketika kita mencoba untuk mengerti akan perasaan orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, kita akan senantiasa terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Karena didasarkan pada rasa mengerti itu sendiri. Kita mencoba untuk mengerti lah seperti itu kepada apa yang sedang dirasakan orang lain. Lalu yang kedua, ini membayangkan seandainya dia, orang yang berada pada kondisi sulit tersebut, itu adalah aku. Karenanya, jika kita sulit untuk menggunakan tahap yang pertama, maka tahap yang kedua ini bisa digunakan. Membayangkan seandainya dia adalah aku. Karena dengan kita memposisikan diri kita sebagaimana orang yang sedang berada pada kesusahan itu, maka kita akan senantiasa bisa memunculkan sikap empati ini. Karena ya memang cukup sulit ketika kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini pula lah yang membuat kita diajarkan untuk berpuasa, agar kita bisa merasakan, bisa membayangkan apa yang orang-orang tidak mampu rasakan ketika mereka harus menahan lapar dan sebagainya. Kita diajarkan melalui puasa. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah berlatih mengorbankan milik sendiri. Mengapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasanya apa yang menjadi milik kita itu akan sulit untuk kita bagi. Karenanya di sini kita dilatih untuk sedikit demi sedikit tidak perlu langsung kepada sebuah hal yang sangat berharga. Tidak perlu levelnya itu langsung yang tinggi. Misal memberikan tanah milik kita, misal memberikan handphone milik kita. Itu tidak perlu. Kita mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya ketika kita memiliki sajian makanan yang lebih di rumah. Lalu kita mengetahui tetangga kita berada pada kondisi yang belum makan dan sebagainya. Kita sisihkan sedikit. Kita mulai dari sana. Atau bahkan bisa kita mulai dari hal-hal yang wajibnya dulu saja. Misalnya ketika kita telah memenuhi syarat-syarat untuk berkurban, kita sisihkan sedikit penghasilan kita untuk menjalankan syariat yang diperintahkan Allah untuk berkurban. Karena pada hakikatnya, berkurban itu juga sama merupakan sarana latihan kita untuk mengorbankan sedikit hal yang kita miliki ini. Karena pada hakikatnya, setiap yang kita miliki itu, pada hakikatnya itu ada milik orang lain juga di sana. Jadi di dalam harta kita ada hak-hak bagi mereka orang-orang yang membutuhkan itu. Lalu yang terakhir adalah membahagiakan orang lain. Setelah kita yang pertama itu peka terhadap perasaan orang lain, lalu kita membayangkan kita berada pada posisi mereka, lalu kita berlatih untuk mengorbankan apa yang kita miliki, pada hakikatnya tujuannya satu. Yang terakhir ini, yaitu membahagiakan orang lain. Karena dengan kita bisa membahagiakan orang lain, ini pada dasarnya kita telah menunjukkan wujud dari sikap empati kita. Telah kita tunjukkan seperti itu. Karena tak jarang ada orang-orang yang telah mencapai semua hal pada puncak kesuksesan mereka. Mereka baru merasakan sensasi yang berbeda setelah mereka bisa membahagiakan orang lain. Tak jarang kasus seperti itu terjadi. Karenanya kita sebagai seorang muslim, ayo dari sekarang mulai belajar untuk menumbuhkan empati itu. Perlahan-lahan saja. Dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Tak perlu langsung skalanya level-level yang besar. Tak perlu. Kita mulailah dari hal-hal yang kecil saja. Seperti itu.
toh kita masih belajar, toh kita masih dalam tahap yang mengenal apa itu sikap empati. Seperti itu. Lalu setelah kita membahas mengenai empati, sebagaimana apa yang telah saya utarakan pada awal video, hal yang selanjutnya ingin saya bahas adalah terkait upaya penghormatan kepada kedua orang tua dan juga kepada guru. Karena minimalnya dua sosok inilah yang memiliki peranan penting terhadap kehidupan kita semasa hidup. Nah, bagaimana caranya ketika kita menghormati kedua orang tua dan guru ini? Nah, pertama saya akan membahas dari sisi menghormati kedua orang tua. Menghormati kepada kedua orang tua ini terbagi dua. Ada yang ketika mereka masih hidup, ada yang ketika orang tuanya sudah meninggal. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup? Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Perlu digarisbawahi keduanya. Dalam artian, kita tidak memisahkan mana yang lebih diprioritaskan dan sebagainya. Keduanya ini perlu kita hormati, perlu kita bersikap sopan kepada mereka. Karena pada dasarnya mereka telah berjuang untuk membesarkan kita dari kondisi kita semenjak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita sebesar saat ini yang bisa melakukan segala sesuatu. Lalu yang kedua, membantu pekerjaan di rumah. Membantu pekerjaan di rumah ini bisa kita lakukan ketika kita berada pada situasi yang memungkinkan seperti itu. Ketika kita berada pada kondisi yang sulit, minimalnya kita tidak menambah pekerjaan mereka. Misalnya, ketika orang tua sedang dipusingkan, sedang disibukkan dengan padatnya pekerjaan yang mesti mereka hadapi, kita di luaran sana jangan justru memperumit, memperkeruh kondisi pekerjaan mereka. Mereka itu sudah cukup dipusingkan akan sebuah pekerjaan mereka. Jangan sampai kita sebagai seorang anak justru menambah beban mereka, menambah keruwetan mereka. Sehingga di samping kita ketika kosong bisa membantu mereka, ketika sulit pun kita minimalnya tidak memperumit kondisi mereka. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, mengikuti nasihatnya. Tentu orang tua itu akan senantiasa mengarahkan anak mereka agar berada pada kondisi yang lebih baik, agar berada pada kondisi yang senantiasa memungkinkan dirinya diterima di masyarakat. Karenanya, ketika orang tua memberikan nasihat-nasihat yang baik, wajib bagi kita untuk senantiasa mengikuti nasihatnya. Perlu diingat, jika nasihat-nasihat itu baik, jika apa yang mereka katakan ini mengarahkan kepada kebaikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, wajib untuk kita ikuti. Akan tetapi, ketika memang sudah mulai diarahkan kepada hal-hal yang menyimpang, kepada hal-hal yang negatif, maka kita juga berhak untuk senantiasa menolaknya dengan cara yang baik juga. Itu yang bisa kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun ini merupakan sarana kita untuk berbakti kepada mereka, untuk berbakti atas apa yang mereka perjuangkan. Ketika mereka misalnya berpesan kepada kita sebelum mereka meninggal, jadilah orang yang berguna di masyarakat, jadilah orang yang baik, maka kita sebagai seorang anak sudah barang tentu untuk melaksanakan perintahnya, menjalankan apa yang ia perintahkan. Karena apa? Karena itu merupakan satu-satunya
jalan yang pasti untuk membuat kita berbakti kepada mereka selain kita mendoakan kedua orang tua kita tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Salah satu hal yang terkadang dilupakan ketika orang tua sudah memiliki relasi kekerabatan yang baik dengan sanak saudaranya, terkadang kita acuh saja karena kita sudah merasa tidak memiliki orang tua. Itu merupakan hal yang salah. Justru meskipun orang tua dalam hal ini sudah wafat, silaturahmi itu wajib untuk kita sambung. Jangan sampai terputus hanya karena orang tua tersebut telah wafat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga nama baik mereka. Ini juga merupakan hal yang penting. Ketika orang tua tersebut sudah wafat, ketika kita belum bisa membahagiakan mereka, minimalnya kita membuat nama mereka itu menjadi baik. Nama mereka itu tetap harum. Jangan sampai ketika mereka sudah wafat, kita belum bisa berbakti kepada mereka. Yang kita lakukan justru malah memberikan kesan buruk kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat tadi. Makanya, yuk kita belajar dari sekarang untuk menghormati kedua orang tua kita. Kepada mereka yang masih memiliki orang tua, mari kita menghormati mereka, berbakti kepada mereka. Manfaatkan ketika mereka saat ini sedang hidup. Kita masih memiliki cara untuk berbakti kepada mereka. Adapun kepada mereka yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, jangan bersedih hati. Kita masih bisa mendoakan mereka, kita masih bisa melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan kepada sikap berbakti untuk orang tua. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai upaya kita dalam menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, yaitu cara menghormati ataupun berbakti kepada guru. Beberapa hal bisa dilakukan. Di antaranya yaitu rendah hati, sopan, dan menghargai kepada mereka guru-guru kita, yaitu orang tua kita di sekolah, orang tua kita di masyarakat. Perlu kita untuk melakukan sikap yang demikian, rendah hati, sopan, lalu menghargai. Itu sangat perlu. Lalu yang kedua, melaksanakan nasihatnya. Sama halnya dengan orang tua. Ketika seorang guru ini memberikan nasihat, maka kita pun perlu untuk melaksanakan nasihat tersebut. Terlebih apabila yang disampaikan ini merupakan nasihat baik. Ketika merupakan sebuah perintah yang buruk, maka sama seperti kasusnya terhadap orang tua. Ketika perintahnya itu buruk, maka dalam menolaknya pun harus dengan cara terbaik. Karena pada dasarnya kebaikan itu tidak bisa disampaikan dengan cara yang tidak baik. Diutamakan itu kebaikan disampaikan dengan cara yang baik pula. Lalu yang selanjutnya, mengucapkan salam apabila bertemu. Ini merupakan bentuk dari sikap sopan kita kepada mereka, wujud penghormatan kita kepada mereka. Seperti itu. Lalu berikutnya, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas. Jangan sampai kita bersikap acuh kepada mereka. Ketika mereka memberikan perhatian yang baik kepada kita, maka kita pun harus memberikan respon yang serupa. Bahkan diutarakan, ketika seseorang diberikan penghormatan, itu kita wajib membalas penghormatan itu dengan lebih baik, dengan penghormatan yang lebih baik. Minimalnya, ketika kita tidak bisa memberikan penghormatan yang lebih baik, kita memberikan penghormatan yang serupa. Itu merupakan cara kita berbakti kepada guru. Dan yang terakhir, yang perlu kita ingat, yang perlu kita tegaskan, dalam melaksanakan perintahnya itu harus disertai dengan ikhlas. Terkadang kita melaksanakan beragam perintah, beragam nasihat,
beragam sikap-sikap yang dimunculkan kepada guru itu bukan semata-mata karena ikhlas, karena keterpaksaan. Nah, ini yang sekarang harus kita sesekali coba. Kita belajar untuk bertindak itu dengan keikhlasan, bukan karena paksaan. Karenanya, setelah kita mempelajari mengenai cara menghormati orang tua, menghormati guru di sekolah, guru di masyarakat, diharapkan kita dapat menjadi individu yang lebih baik. Kita menjadi individu yang senantiasa tidak meremehkan orang lain, peduli terhadap orang lain. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.